Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di SMP Luz Al-Ghifari, sekolah yang sudah kalian pilih untuk menuntut ilmu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya, dan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Rinawati. Ibu di sini bertugas sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Jadi, masalah pembelajaran, masalah belajar, masalah akademik kalian di sini itu semua menjadi tanggung jawab Ibu. Adapun pembelajaran saat sekarang, mungkin kalian sudah lama ya menjalani pembelajaran secara online. Tapi untuk mengingatkan kembali, sebelum masa pandemik ini, mungkin pembelajaran kalian dilakukan di sekolah. Demikian pula dengan di SMP kita ini. Dulu sebelum masa pandemik ini, kita pun melakukan pembelajaran secara luring ya, di luar jaringan, itu luring, bahasa zaman sekarang ya, biar kalian tahu. Atau tatap muka. Nah, Ibu cerita dulu ya, yang biasa gitu. Biasanya kita masuk itu di jam 6.45. Nah, kita di sana ada pembiasaan, yaitu melaksanakan tadarus selama 15 menit. Kemudian setelah itu jam 7 kita mulai belajar. Selesai belajar itu setiap hari ada yang sampai jam 3:20, itu yang paling sore. Kalau hari Sabtu yang kita lakukan yaitu pembelajaran di kegiatan ekstrakurikuler, dan itu jadwal Sabtu itu sampai jam 12. Dan yang lainnya kegiatan ekstrakurikuler ada yang di hari tertentu juga, itu tergantung pembimbingnya ya. Nah, itu kegiatan yang kita laksanakan sebelum masa pandemik ini. Nah, setelah masa pandemik yang kita mulai dicanangkan oleh pemerintah itu harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Daring itu dalam jaringan ya. Jadi kita tidak melaksanakannya di sekolah. Tapi kalian tetap belajar di rumah dan kami di guru memberikan pelajaran di sekolah. Mungkin waktu SD juga kalian sudah biasa ya melaksanakan pembelajaran daring itu. Nah, sekarang Ibu memperkenalkan di sekolah kita ini pembelajaran dalam jaringan itu atau daring atau sering disebut juga PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kita menggunakan yang pertama WhatsApp. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran informatika. Tahukah kalian ada berapa macam perangkat yang ada di gambar tersebut? Dapatkah kalian menyebutkan macam-macamnya? Dan kalian dapat menyebutkan nama-nama dari perangkat tersebut? Betul. Yang terdapat pada gambar tersebut yaitu merupakan perangkat komputer yang disebut dengan keyboard, monitor, mouse, dan CPU. Kemudian yang kedua, bisa tatap muka tapi tetap melalui jaringan, yaitu bisa melalui Google Meeting atau dengan Zoom Meeting. Itu yang ketiga, Zoom Meeting. Di sini ada jenis-jenis serat. Jenis serat ini terbagi menjadi dua, ada serat alami, ada serat sintetis. Untuk serat alami, jenisnya adalah serat tumbuhan atau serat pangan, kemudian serat kayu, serat hewan, dan serat mineral. Yang keempatnya bisa dengan classroom. Nah, untuk dari sini, dari depan, maka bangunan ke sini semua terlihatnya 3. Ya. 3 ini 1. Berarti di sini semuanya 1.
ya, supaya dari sini terlihatnya satu semua. Kemudian di sini terlihatnya tiga ya, tapi di sini terlihat 3, berarti di sininya 3. Kemudian yang kelima, ada melalui video pembelajaran yang memberikannya guru kita di sini. Hanya kalian bisa melihat videonya itu lewat YouTube atau diberikan di classroom video pembelajarannya. Seperti biasanya ya, pembelajaran kita menggunakan kurikulum dinas. Adapun kurikulum dinas yang kita laksanakan di sini ada 12 mata pelajaran. Kalian bisa lihat pelajarannya apa saja ya. Selain itu, kita mempunyai juga kurikulum unggulan, yaitu kurikulum ciri khas. Bisa juga dilihat ini pembelajarannya. Di sini ada 5 mata pelajaran unggulan. Jadi kalian di sini di sekolah kita ini bisa memperdalam pembelajaran tentang keagamaan. Selain itu, pembelajaran kurikulum ciri khas juga ada program yang disebut Murojaah Tahfidz Quran. Dari mata-mata pelajaran yang tadi kalian sudah lihat, yaitu yang 12 mata pelajaran dan yang 5 pelajaran ciri khas. Di sini Ibu tayangkan jadwal pembelajaran jarak jauh. Karena kita dalam masa pandemik, sekarang kita tidak belajar dari jam 7, tapi kita mulai dari jam 8. Dan itu pun sebelumnya kita melaksanakan pembiasaan, yaitu tadarus bersama. Jadi melalui Zoom meeting sebelum mulai melaksanakan PJJ yang akan diasuh oleh guru-guru yang memberikan pelajaran ciri khas. Silakan dilihat, ini jadwal pelajaran jarak jauhnya. Nah, kita di sini melaksanakan pembelajaran jarak jauh tentang ciri khas di hari Sabtu. Dalam masa pendidikan yang kalian lalui di sini nanti selama 3 tahun, mudah-mudahan kita semua dan dipastikan diusahakan dapat bisa mengangkat prestasi kalian, apakah itu di bidang akademik ataupun di bidang non-akademik. Contohnya seperti ini ya, kalau di bidang akademik, hasilnya itu kalian di nilai-nilai akademik. Kemudian kalau di non-akademik itu lebih ke prestasi kegiatan yang biasanya diikuti oleh ekstrakurikuler di sekolah kita ini. Yang mungkin nanti akan lebih dipaparkan lebih lanjut tentang kegiatan di ekstrakurikuler. Jenis-jenisnya dan nanti seperti apa kegiatannya. Kembali ke bidang akademik ya, dengan nilai capaian hasil evaluasi atau hasil ujian. Dalam hal ini nilai raport, kemudian ada nilai kelulusan. Mudah-mudahan prestasi akademik kalian itu bisa digunakan untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke SLA atau SMA. Dengan memperoleh nilai yang baik, yang memuaskan, dan dengan nilai akhlak yang minimal baik. Oh iya, ada yang lupa. Selain kalian mengikuti pembelajaran di sini, kehadiran juga menjadikan sesuatu hal yang sangat harus kalian lakukan ya. Meskipun kita pembelajarannya daring, tetap kalian harus hadir dengan menggunakan seragam lengkap di rumah. Dan nanti absennya itu akan diberikan oleh wali kelas kalian. Adapun ujian-ujian yang akan kalian lakukan nanti setelah
melaksanakan materi per bab itu biasanya ada ulangan harian. Tahu kan ya ulangan harian ya? Ulangan harian itu dilaksanakan oleh guru mata pelajaran masing-masing dengan waktu yang masing-masing juga. Jadi kita tidak serentak melaksanakan ulangan harian. Selain itu kita ada PTS, penilaian tengah semester. Biasanya dilakukan di semester pertama atau semester ganjil dan di semester genap. Selain itu ada penilaian akhir semester, kemudian penilaian akhir tahun, yaitu untuk kenaikan kelas. Selain itu ada juga ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu program baru dari pemerintah ya, yang akan dilaksanakan untuk kelas 8. Tapi Ibu perkenalkan lah biar kalian tahu apa itu ANBK atau yang sering dibilang AKM. Selain itu yang paling akhir akan kalian lakukan yaitu adanya US atau ujian sekolah. Nah, dari serangkaian ujian-ujian atau yang sering disebut evaluasi pembelajaran, semua yang sudah Ibu terangkan tadi, yaitu tentang evaluasi dan ujian-ujian. Nah, disitulah kita akan melihat sejauh mana capaian nilai yang akan kalian dapat selama pembelajaran di SMP Plus Algi Pari ini. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ibu paparkan dari materi bidang kurikulum di masa MPLS ini. Mudah-mudahan dengan sekolahnya kalian di sini, prestasi kalian akan semakin meningkat dan kalian bisa memperlihatkan prestasi kalian juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.